Selamat pagi Sobat FIP semuanya, kembali lagi bersama saya Laksmi, selaku host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan, langsung dari studio podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial, yaitu Koordinator Program Studi Teknologi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Selamat datang Bapak Iko Mangsudarme, SPD MPD. Ya, selamat datang. Ya, makasih. Jadi apa kabar Bapak? Baik. Baik. Ya. Nah, sebelum saya langsung berbicara tentang topik kita hari ini, saya ingin tahu nih kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa saja? Oke, terima kasih para pemirsa di PIP semuanya. Ya, sampaikan tadi bahwa kesibukan saya pribadi seperti biasa ya dalam bidang pendidikan yang mengajar, kemudian dalam bidang penelitian yang melakukan penelitian juga, kemudian pengabdian pada masyarakat juga kami sudah membuat proposal yang akan kami laksanakan pada bulan-bulan ini. Itu kesibukan saya dalam kegiatan hari, sampai juga mengkoordinasi semua kegiatan-kegiatan di bidang akademik kepada teman-teman di Prodi TP. Itu aja. Baik. Jadi topik kita kali ini akan membahas tentang program studi yang Bapak pimpin, yang itu program studi teknologi pendidikan. Nah, banyak sekali nih sepertinya siswa-siswi yang tidak mengetahui tentang program studi teknologi pendidikan karena tidak di semua universitas memiliki program studi tersebut. Mungkin bisa dijelaskan apa sih program studi teknologi pendidikan, apa saja yang dipelajari di program studi ini? Baik ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan informasikan bahwa teknologi pendidikan cuma ada satu-satunya di Bali. TP cuma ada di Bali, ya. Prodi teknologi pendidikan cuma ada di Bali. Mungkin di Jawa ada, tapi di Bali satu-satunya di Udiksa. Tapi sebelum itu saya mungkin akan menjelaskan bahwa sebelum Prodi TP ini terbentuk, sebenarnya dari dulu ada namanya Prodi PRS ya, pendidikan luar sekolah. Luar sekolah ini kemudian mengalami proses pengkristalisasi, kemudian itu melalui hilang ya, diganti oleh Prodi Teknologi Pendidikan. Itu tahun 1996 kami sudah mengajukan itu di bawah pimpinan senior kami, yaitu Prof. Anggan, Prof. Koyan, Prof. Agung, dan lain sebagainya. Senior kami merintis dari awal. Tahun 96 itu terbentuklah Prodi Teknologi Pendidikan. Nah, kemudian pada tahun 2000 juga mengalami proses, yaitu dari Prodi menjadi jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, jurusan Teknologi Pendidikan ini kemudian berkembang, nantinya melahirkan seperti banyak sekali ya, seperti ada dosen, ada praktisi dalam bidang pendidikan, badan diklat dan sebagainya. Dan pada tahun 2019 ini, Prodi kami sudah mendapatkan nilai akreditasi A atau unggul. Nah, itu kami bersyukur, itu kerjasama dari pimpinan-pimpinan yang ada di fakultas, rektorat, kemudian juga yang paling penting lah adik-adik mahasiswa, ada alumni-alumni yang mau bekerja sama membangun prodi kami menjadi lebih bagus lagi. Itu mungkin saya sampaikan secara singkat Prodi TP. Lalu apa saja sih yang bisa didapatkan oleh mahasiswa di program studi TP? Maksud saya pelajaran apa saja, mata kuliahnya apa saja yang didapatkan? Oke. Di Prodi TP sebenarnya sangat tepat sekali kalau adik-adik yang baru mengenal TP itu memilih TP. Pertama di era COVID ini sangat tepat sekali kalau pengembangan pembelajaran dalam bentuk e-learning ya, media pembelajaran, kemudian dalam bentuk daringnya ya, pembelajaran online, maka Prodi TP memang sudah disiapkan seperti itu. Lulusannya bagaimana dia bisa mengadopsi perkembangan teknologi yang berkembang besar. Salah satunya adalah bagaimana mengembangkan media pembelajaran yang mendukung pembelajaran daring, animasi, kemudian ada juga fotografi yang mendukung untuk sekarang ya, broadcastingnya, kemudian juga video pembelajaran, kemudian sinema fotografi yang diasuh oleh teman-teman kami. Di samping juga mata kuliah pembelajaran lainnya yang mendukung dalam pencapaian profil kami ya, Prodi TP yang pertama seorang teknologi pembelajaran, yang kedua sebagai
pendidik ataupun trainer nantinya. Yang ketiga lah kewirausahaan. Artinya mahasiswa kami juga memiliki kemampuan kewirausahaan yang akan kami kembangkan dalam mata kuliah kewirausahaan yang sudah kami jalankan beberapa tahun yang lalu. Itu aja mungkin. Baik, jadi tadi Bapak sempat menyinggung tentang profil lulusan dari teknologi pendidikan. Nah, dari profil lulusan yang sudah Bapak sebutkan, apakah sudah semuanya tercapai? Ya, namanya proses, tapi minimal dengan akreditasi A ini memudahkan bagi lulusan kami untuk bisa bersaing dengan prodi yang lainnya tentunya. Ya, itu keunggulan dalam prestasi dari akreditasi, dilihat dari nilai akreditasi prodinya ya. Kalau akreditasi prodi A itu prioritas untuk penerimaan pegawai ataupun PNS itu akan lebih diprioritaskan yang klaster unggulnya atau akreditasi A. Nah, selain itu juga tenaga ahli pengembang atau tenaga teknologi pembelajaran yang kami kembangkan juga benar-benar sudah bisa diserap di dunia kerja, terutama di badan diklat ya, balai diklat, kemudian di badan-badan penyiaran misalnya seperti itu sudah bisa diterima. Di samping juga banyak juga di bidang kewirausahaan ya, kami mengembangkan namanya mata kuliah kewirausahaan yang mengadopsi semua mata kuliah yang mendukung untuk mencapai jiwa kewirausahaan mahasiswa. Contohnya fotografi ini, kemudian ada alumni dari TP NIDE ini salah satu mahasiswa berprestasi ya, yang nantinya memberikan kontribusi untuk kemajuan dalam bidang pendidikan kita di sini. Ya, di sini juga ada namanya mata kuliah fotografi. Itu banyak sekali mahasiswa kami ya yang lulusnya setelah lulus dia bisa berusaha ya, mengembangkan potensi yang ada, kemampuannya dalam bidang fotografi maupun multimedia. Ya, itu ya. Nanti dikembangkan seperti itu sehingga mahasiswa kami dalam ketika tamat atau lulus sudah bisa membangun usaha-usaha kecil yang nantinya akan berkembang lebih besar lagi. Itu mungkin dari saya. Ya. Baik, berarti mahasiswa-mahasiswa lulusan dari teknologi pendidikan ini tidak hanya mendapatkan teori saja, namun juga mendapatkan skill sehingga skillnya bisa digunakan dalam dunia pekerjaan, begitu Pak? Oke, tepat sekali ya itu. Nih. Lalu tentunya karena tadi Bapak menyinggung tentang akreditasi A, tentunya mahasiswa di program studi teknologi pendidikan memiliki prestasi-prestasi yang juga unggul. Bisa diceritakan Pak, mungkin apa saja sih prestasi yang sudah dicapai oleh mahasiswa-mahasiswa program studi teknologi pendidikan? Oke, di sini beberapa catatan kecil saja dari saya ya terkait dengan prestasi yang ada. Sebenarnya banyak prestasi yang kalau kita runtut dari awal sekali. Tapi ini 3 atau 4 tahun terakhir mungkin saya akan sampaikan bahwa kami di Prodi TP, mahasiswa kami dari sisi mahasiswa ya meraih juara 1 lomba animasi tingkat nasional. Itu pernah diraih. Kemudian juara 1 lomba video grafis tingkat nasional juga, juara 1. Juara 1 lomba website BEM-PIP JIP 2019. Itu kemudian juara 1 Semarak Teknologi Pendidikan APSTPI, itu ada program asosiasi program teknologi pendidikan. Kami menjalankan asosiasi kami menyelenggarakan sebuah lomba dan kami dapat juara 1 Semarak Teknologi Pendidikan APSTPI Indonesia ya. Kemudian yang terakhir ya juara 3 ASEAN Youth Initiative di Kuala Lumpur. Itu yang terakhir saya dapatkan informasi. Ternyata ketika mahasiswa kami suruh untuk mengumpulkan prestasi, banyak prestasi yang dari pribadi itu sebenarnya belum tercover ya dari prodi kami, sehingga kami ada punya siasat bagaimana bagi mahasiswa yang aktif dalam artian dapat juara, kami akan kompensasikan pada nilai keaktifan dalam perkuliahan itu. Itu kompensasi penghargaan kami kepada mahasiswa yang berprestasi. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan ini mahasiswa kami bisa berlomba untuk meraih prestasi yang lebih bagus lagi. Berarti karena kita tahu nih mahasiswa program studi teknologi pendidikan memiliki banyak sekali prestasi, tentunya dosen maksud saya program studi teknologi pendidikan tidak kalah juga memiliki prestasi yang unggul juga. Ya, otomatis ada korelasi biasanya ya. Dosen yang bagus tentunya akan berdampak pada prestasi mahasiswanya. Nah, ini saya sampaikan bahwa di samping juga
pembimbing mahasiswa kami luar biasa ya, ada Pak Dewo Agus Putra Perbau ini yang benar-benar, kemudian Pak Alex, Pak Wawan itu, kemudian Bu Putrini ya, itu mantan masuk prestasi dulu ya, itu Putrini, Pak Suwartamo juga sama ya, itulah mantan mahasiswa yang dulunya berprestasi sekali kemudian menjadi dosen di teknologi pendidikan, itu juga memberikan kontribusi yang bagus ya. Nah, salah satunya adalah Pak Dewo Perbau ini ketika membimbing didampingi oleh beberapa dosen berhasil melambungkan nama prodi kita menjadi juara tingkat nasional. Di samping juga beberapa hasil-hasil penelitian dari dosen ya yang diraih, yang bisa dibiayai oleh pusat, seperti dana inovasi modul digital yang kebetulan saya sebagai ketua penelitinya bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah untuk inovasi modul digital. Yang kedua lah tahun ini baru ini 2021 di bawah pimpinan di bawah ketuanya Pak Dr. Kadek Suwartamo, itu kami juga memenangkan hibah inovasi pembelajaran digital. Itu nilainya 90 jutaan, ya 92 juta ya. Kalau di modulnya 48 juta. Itu yang kami informasikan, di samping juga penelitian yang lainnya, penelitian tingkat nasional, beberapa teman-teman kami juga lolos seperti itu. Itu aja sampaikan secara singkat. Baik, ternyata dosennya juga tidak kalah berprestasi nih di program studi teknologi pendidikan. Nah, karena program studi ini pasti sangat menarik buat siswa-siswi yang baru mengetahui program studi ini. Jika ingin bergabung menjadi keluarga teknologi pendidikan, bisa kemana nih Pak mendaftarnya? Oke, terima kasih informasinya ya. Di sini sudah kami sampaikan bahwa prodi kami ya sama dengan jalur yang lainnya, BK, PGSD maupun yang prodi yang lainnya. Ketika adik-adik berminat untuk masuk di dunia kami, di dunia teknologi pendidikan, maka ada 3 jalur bisa Anda lalui. Yang pertama jalur SNPTN, kemudian SBMPTN, dan jalur mandiri atau SMBM ya. Jalur mandiri ini ada 3 jalur yang bisa Anda lakukan. Kemudian untuk pendaftarannya mungkin masuk di HTTPS ya, ada nanti di linknya, mungkin nanti di Uniksa pasti ada di website ya, dilihat di website Uniksa ya. Berarti harus sering-sering untuk cek di website Uniksa ya Pak ya. Iya. Nah, terakhir nih Pak, saya ingin bertanya, apa sih harapan Bapak untuk program studi teknologi pendidikan, harapan ke depannya? Oke, harapan ke depannya sampai hari ini kami juga berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kami semuanya, yaitu menjadi prodi kita yang unggul ya, yang berlandaskan pada Dirgakarange di Asia tahun 2045 sudah bisa seperti itu. Tentunya dengan harapan kami dukungan dari semua pihak, baik dari teman-teman di prodi, kemudian mahasiswa, alumni ya, itu benar-benar berjuang bersama untuk mencapai tujuan kita bersama, menjadi prodi yang lebih bagus lagi dari sekarang, atau mungkin tingkatnya lebih internasional. Kita seperti akreditasi internasional, kita akan sasar seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian. Baik. Semoga tercapai harapan-harapan Bapak ke depannya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk datang ke studio podcast kita untuk hadir dalam bincang-bincang kita kali ini. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk datang ke studio podcast kita untuk berbincang-bincang. Saya bersama tim ingin mengucapkan terima kasih kembali. Oke, demikianlah tadi sesi podcast kita. Jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye. Bye.